وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم أما بعد. Yang kami hormati serta kami doakan Abuya Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban MPD selaku Qadimul Ma'had Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh. Yang kami hormati Kepala Sekolah Menengah Pertama Darul Rodoh. Yang kami hormati Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darul Rodoh. Yang kami hormati Kepala Madrasatul Quran Darul Rodoh. Yang kami hormati pula segenap asatidz-asatidzah serta santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh yang berbahagia. Tiada rangkaian kata yang sempurna melainkan ucapan syukur yang terangkai dalam kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Yang karena rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul dan bermuwajahah dalam rangka pembagian rapot semester genap tahun ajaran 2019-2020. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu dengan adanya ad-dinul Islam ala thariqatil ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sini kami sebagai pengantar acara tak patutlah memperpanjang kata. Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan untaian mata rantai acara dengan rangkaian sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, pembacaan surat keputusan juara kelas menempati acara yang ketiga. Acara selanjutnya doa dan yang terakhir penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Demi mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini
dengan bacaan suratul Fatihah dengan tujuan semoga awal hingga murna acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Liridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih disampaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memasuki acara yang kedua yakni sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abuya Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Syaiban MPD. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama saya tidak mendengar jawaban dari salamnya santri-santri ketika kami. Alhamdulillah, pagi hari ini saya sudah bisa mendengarkan jawaban salam dari anak-anak saya, karena sudah 4 bulan ini ya kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan ini dan perkumpulan ini perkumpulan yang barokah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala habibir rahman adada ma yakunu wa qad. Yang kita muliakan bersama sahabat-sahabat saya, para asatidz dan asatidzah, guru-guru kalian semuanya, mudah-mudahan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Segenap pengurus pondok pesantren Darul Allah dan tentunya kepala sekolah, majelis Quran, kepala sekolah, sekolah menengah kejuruan dan kepala sekolah menengah pertama, dan anak-anakku semuanya, baik putra maupun putri pondok pesantren dan entrepreneur Darul yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah dan alhamdulillah, pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah-tengah keadaan yang suasana Covid seluruh dunia ini. Akan tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan kalian semuanya untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu kewajiban kita semua, mulai dari dilahirkan sampai mati. Maka dari itu alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, dan pada akhirnya pagi hari ini dikumpulkan dalam rangka silaturahim pembagian rapor. Ya, kalian mau bagi rapor ya? Oh, enak banget. Gak ada ujian, gak ada apa-apa, terima rapor, enak ya. Itulah yang dicari, memang kita itu enak. Manusia memang yang dicari itu adalah enak, bahagia, ya kan, senang, indah, damai, pokoknya enak-enak, sahih. Jadi yang bahagia saja, sahih di dunia. Dan kita juga berharap mudah-mudahan enaknya juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, kalau kalian ingin enak selama-lamanya, sekarang kalian harus dengar
Sekarang kalian harus baik. Baik bagaimana? Baik dalam menuntut ilmu kalian, baik dalam bermuamalah, baik dalam berhubungan, baik dalam belajar, baik dalam beribadah, dan baik dalam semuanya. Dengan kebaikan tersebut, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk urusan dunianya dan untuk urusan ukhrawiyahnya, insya Allah. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan semua dewan guru yang berbahagia. Kita sudah lama tidak berjumpa dan juga dengan guru-guru juga. Saya mohon maaf atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Interpret Darullah. Saya pada sahabat-sahabat saya, asatidzah, saya mohon maaf yang tak terhingga. Karena dalam Idul Fitri kita belum bisa bersilaturahim, kita pribadi belum bisa beranjang sana secara langsung ke rumah antum semuanya. Saya mohon maaf yang tak terhingga. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa persaudaraan kami, dan insya Allah Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati kami. Dan tentunya saya ucapkan juga kepada anak-anakku semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri, walaupun lama ya, walaupun sudah gak ada ceritanya terlambat ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita terlahir kembali dalam keadaan fitrah ya. Sebulan sudah ditempa dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya, mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi fitrah suci kembali, dan kembali ke pesantren dalam keadaan bersih, diisi dengan goresan-goresan indah, dengan tinta emas yang lebih baik lagi, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku dan para asatidz serta asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami sebagai orang tua kalian dan para santri, kami tidak berbenah menambah dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang kurang untuk kalian. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dan terus kita tambah dan kita baju. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kalian semuanya, biar dalam melaksanakan belajar mengajar, biar kalian dapat mendapatkan ilmu yang barokah insya Allah, biar lebih enak, lebih nyaman, lebih sesuai dengan standar yang semestinya. Untuk itu tentunya saya sendiri mohon maaf yang tak terhingga, karena masih belum bisa memberikan fasilitas yang baik kepada kalian. Insya Allah ke depan dan terusnya kita akan terus berbenah, dan insya Allah yakinlah dengan keikhlasan kalian, dengan keteguhan kalian, dengan semangatnya kalian, insya Allah kami juga akan semakin terdorong, termotivasi untuk mempercepat tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar mengajar Pondok Pesantren Darullah. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa itu, dengan tahun ajaran baru ini. Kenapa? Karena memang pemerintah mencanangkan program new normal ya. Jadi new normal ya, sebagaimana yang kalian lihat saat ini. Yang new normal itu tadi ya kurang begitu normal ya. Berdiri di sini saya juga pakai apa ini? Yang new normal artinya memang kita harus dijaga ya kan. Jadi new normal itu tadi memang al-muhafadzatu 'ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah ya, menjalankan sesuatu atau kebiasaan yang baik dengan mencari solusi ya, dengan mencari solusi baru yang terbaik. Artinya di tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia mengalami semuanya, dan tak terlepas di Indonesia dan kita sendiri, pesantren ini tetap, karena namanya penyakit ini tetap ada sampai kapanpun, yang mana saat ini masih belum bisa diprediksi, dan insya Allah yakin pasti itu ada obatnya, semua ada obatnya, karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Allah sekarang dalam masa pencarian, dalam masa penelitian segala macamnya. Untuk itu semuanya kita harus tetap berjalan kegiatan kita. Sekolah harus tetap berjalan, belajar harus tetap berjalan, orang mencari nafkah harus tetap berjalan, semuanya harus tetap berjalan.
penyakit tetap ada. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus cari solusi-solusi yang baru, yang untuk apa? Untuk kebaikan kita semuanya, menjaga kebersihan kita, menjaga dari hal-hal yang lainnya, di antaranya pakai masker. Ya, walaupun santri-santri juga begitu, santri-santri kalian juga upayakan di pesantren ini, walaupun kalian di pesantren ini nanti di kamar jadi satu semacamnya, tapi tatkala keluar dari kamar kalian juga sudah pakai masker. Perempuan enak, tinggal jilbabnya diginikan kan sudah jadi masker, ya. Yeah. Nah, laki-laki kayak apa kalau berat? Apa sarungnya kita kayak gini? Asik kali ya? Bagus juga kalau pakai sarung dan kayak gini ya. Bisa ya kayak gitu. Nah, jadi putra juga begitu. Putra upayakan juga pakai masker, putra putri pakai masker semuanya. Untuk apa? Untuk kita semuanya menjaga kita, ya. Anggap jadi begini, jangan kalian beranggapan orang menularkan pada kita, tetapi anggap kita ini sedang berpenyakit, biar kita tidak menularkan penyakit kita kepada teman atau orang yang lain. Anggap kayak gitu orang semuanya. Kalau sudah terbiasa insya Allah enak, kan gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan, karena kita menjaga itu kewajiban kita sendiri, bukan kewajiban orang lain. Ya, penyakit semua datangnya dari Allah. Walaupun kita jaga segala macamnya, kalau kita diberikan penyakit dari Allah tetap aja berpenyakit. Akan tetapi kita dibagikan untuk berikhtiar, untuk berusaha, dan juga menjaga jarak. Artinya menjaga jarak ya jangan terlalu jauh lah. Seandainya memang yang lihat kondisi juga kan pesantren, ya kan, dan pesantren dari kondisi. Kalau kondisinya memang tempatnya kecil, mau jarak berapa lagi kan gitu, yang disesuaikan, ya disesuaikan. Yang terpenting kita harus ikhtiar, berupaya, berusaha bagaimana biar kegiatan belajar mengajar di pesantren tetap berjalan dengan baik, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita semuanya. Ya, setuju nggak? Wajib setuju. Setuju nggak setuju? Harus setuju. Kenapa? Karena untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan kalian semuanya. Jadi anak-anakku yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan itu semuanya, makanya kita harus kita upayakan, bahkan semuanya kegiatan-kegiatan baik itu dan juga diantaranya dalam tahun ajaran ini, satu semester ini juga ada regulasi baru, perubahan-perubahan di dalam penyelenggaraan aktivitas kita. Setelah masuk nanti ada penjadwalan baru. Yang pagi, ya kan, nanti dari jam 7 sampai jam 11 itu putri masuk kelas, putra kegiatan lain yang kegiatannya mengaji dan pelajaran kita putranya. Terus nanti dari jam 11 sampai selesai nanti putra masuk kelas. Ini ada regulasi baru yang kita lakukan dalam satu semester ke depan ini. Tujuannya apa? Tujuan untuk kebaikan kalian semua tetap berjalan melaksanakan aktivitas belajar sebagaimana mestinya, dan tujuannya untuk peningkatan mutu kalian, dan gitu toh. Jadi kita mencari solusi yang lebih baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan juga menurut Allah itu juga yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Jadi itu ada semuanya. Di dalam pembelajaran satu sampai hadirnya datangnya adik-adik kalian, artinya adik kalian ini adalah santri baru. Nanti karena santri baru ini akan masuk ke pesantren ini tanggal 2 Agustus. Ya, tanggal 2 Agustus. Kalian yang menunggu di sini. Jadi di sini kalian nanti pembelajaran sampai datangnya santri baru, kalian di sini ada pembelajaran yang sudah tertata, dijadwal tentang ngaji dan kitabnya. Dan ini juga sudah diatur siapa-siapa instrukturnya, ustadz-ustadznya, guru-gurunya sudah diatur. Dan saya mohon maaf juga mungkin guru-guru yang tidak terakomodir dalam pelaksanaan untuk pembelajaran kitab dan Al-Quran ini. Jangan tidak ke pesantren, tetaplah beraktivitas ke pesantren. Apa yang ada, apa yang bisa dilakukan untuk persiapan, pembelajaran di Agustus, yang pembelajaran yang semestinya sebenarnya akan kita laksanakan bersama-sama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan khususnya kepada asatidz dan asatidzah. Dan juga perlu
diketahui santri tahun ini Idul Adha kita akan melaksanakan bersama-sama ya di Pondok Pesantren Darul Allah. Dan saya juga berharap kepada sahabat-sahabat saya, asatidz, asatidzah bisa bersama-sama nanti sholat Idul Adha bersama anak-anak kita di pesantren Darul Allah. Dan kami dan saya juga menghimbau, dan ini juga bisa artinya kita sampaikan, ayo kalian, saya nanti kita ajak urunan ya, kita nanti disampaikan, kita ajak urunan, nanti kita belikan sapi, kita sembelih sendiri, kita makan sendiri ya. Enak kita urunan beli sapi, nanti kita naikin sapinya bersama-sama ya. Jadi biar rame. Jadi urunan kalian juga nanti pesantren nambahin sapi lagi biar tambah banyak nanti sapinya ya. Kita sembelih sendiri nanti. Nanti kalian yang nyembelih, ada yang nyembelih, ada yang narik kakinya, ada yang narik tangannya gitu ya. Artinya apa? Ayo kita belajar ya, belajar berbuat. Artinya kalau berbuat ini kita gotong royong, kebersamaan, menjadi satu kesatuan, dan kita manfaatkan untuk kita sendiri. Dan seandainya lebih kita juga bisa bagi kepada tetangga-tetangga sekitar kita untuk biar merasakan apa yang kita rasakan juga. Jadi itu inti dari kita ajak bersama-sama untuk berbuat, walaupun insya Allah ya tidak terlalu banyak nanti ya, berapa masih berapa nanti sudah sampai kan? Nah ya, jadi kita ajak bersama-sama kalian nanti dikumpulkan ya 50 ribuan ya, 50 ribuan nanti bisa bersama-sama kita berikan nanti nggak apa dapat sapi, apa dapat tikus, nggak tahu nanti ya. Enak tapi kalau tikus banyak kan ya. Ya, insya Allah nanti kita kumpulkan jadi banyak, nanti kita tambahin, kita beli beberapa nanti insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan rencana kita dengan baik insya Allah. Jadi anak-anakku semuanya terkait dengan urutan sudah ya. Dan kita untuk pembelajaran resmi insya Allah, pembelajaran sudah mulai September insya Allah, Agustus nanti setelah santri baru datang. Tetapi sekarang mulai besok sudah mulai belajar untuk pembelajaran kita, dan Quran sudah mulai besok, sudah mulai jalan. Ya, sudah siap besok ya? Sudah ready besok. Alhamdulillah kalau gitu. Dan juga perlu diketahui karena sebelum tahun ajaran baru ini ada beberapa aktivitas yang agenda-agenda yang harus ditunda, sebagaimana seperti kelulusan dari anak-anak kelas 9 dan kelas 12 ya. Kasihan mereka ya. Kasihan belum di wisuda, tapi enak juga. Gak pakai ujian lulus ya. Tidur-tiduran di rumah tahu-tahu lulus. Makanya itulah ada kekurangan dan juga ada kelebihannya ya. Kekurangannya sampai sekarang masih belum di wisuda ya. Belum diselamatin. Jadi masih belum selamatkan, belum diselamatin. Tapi di sisi lain, ongkang-ongkang di rumah, makan tidur, tahu-tahu lulus ya. Nah, inilah ada kekurangan dan ada kelebihannya. Insya Allah akan kita laksanakan di bulan Agustus, tanggal 14 Agustus insya Allah. Bertepatan dengan bulan Ramadan insya Allah. Jadi, ya kita dulu deh. Jadi Agustus insya Allah kalau memang memungkinkan acara tersebut akan kita gelar secara kalau memang memungkinkan, artinya memungkinkan bersama pemerintah segala macamnya akan kita gelar secara besar. Tapi kalau tidak memungkinkan, tetap kami akan kita gelar bersama wali santri dan santri saja. Mau nggak gitu? Berarti kan senang kumpul sama orang tua ya. Insya Allah begitu. Tapi kalau memang memungkinkan bisa dengan masyarakat yang lain dan ya yang lain.
Jadi memang rencana di Miladara kita juga akan mendatangkan beberapa dari luar ya, kalau memang memungkinkan, Tetapi semua ini kita lihat kondisi dan situasi di pemerintah Toba dan Kalteng pada umumnya. Tapi insya Allah tetap akan kita helat di bulan Agustus tanggal 14. Nanti kita rencanakan 14, 15, apa 16-nya, apa 14-nya itu tadi, apa 15-nya. Nanti yang pasti di tanggal itu akan kita helat, akan kita laksanakan untuk apa itu wisuda santri kelas 9 ya, kelulusan dan wisuda yang lain. Insya Allah akan kita helat di bulan Agustus insya Allah. Para asatidz dan asatidzah serta para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di tahun ini artinya kegiatan belajar mengajar ke depan ini alhamdulillah ada beberapa, kita sudah ada pengurus baru, tambahan pengurus baru dan ustaz asatidzah ya kan yang baru ya. Alhamdulillah ada tambahan, ada berapa, tambah 4 ya. Dari asatidzahnya ada tambahan 4, kita juga ada tambah 4, dan juga ustadznya juga ada beberapa 2, tapi ada 3. Kita untuk memperkuat di pesantren Darul Rawah ini tadi. Dan juga perlu disampaikan, insya Allah nanti kita juga akan kita sampaikan, akan kita bentuk kepengurusan yang baru ya, kepengurusan pondok pesantren ya. Jadi gini ya, jadi baik dari santri maupun dari pengurus untuk apa? Untuk kegiatan pesantren yang bisa terlagi. Ya, perlu diketahui untuk para asatidz, asatidzah dan semua para santri ada perubahan juga. Ada penyegaran juga di tubuh sekolah menengah kejuruan di SMK ya. Ada penyegaran, artinya penyegaran ini dikarenakan sesuatu hal yang memang ada penyegaran pergantian kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menengah kejuruan Ibu Hajah Husnul Fatimah, beliau karena saat ini sedang apa itu sedang hudra, sedang hamil ya, dan kurang sehat karena ada beberapa yang tidak memungkinkan, artinya maka ada penyegaran. Jadi kepala sekolah menengah kejuruan ini yang akan menjabat mengganti sebagai kepala sekolah menengah kejuruan adalah Ustadz Muhammad Syaifuddin. Datang. Orangnya deh. Oh itu belum datang. Oh ini orangnya pas datang tidak. Silakan. Jadi perlu diketahui untuk nanti untuk wisuda untuk proses wisuda tanggal yang akan dilaksanakan nanti tetap nanti yang mau wisuda kepala sekolah yang lama Ustadzah Hajah Husnul Fatimah. Karena hak situnya masih di tangan beliau. Jadi kayak gitu, anak-anak semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perubahan-perubahan dan regulasi yang akan kita laksanakan. Tujuannya apa? Ya tujuannya new normal itu tadi. Karena ini berkaitan dengan new normal. Mudah-mudahan kita betul-betul normal, ya tidak menjadi abnormal. Ya. Tapi kalau dilihat dari belakang ini semuanya modelnya kan abnormal semuanya ya. Yang tadinya bisa melihat mukanya segala macam sekali ditutup semuanya ya, sudah nggak normal semuanya. Ya, saya sendiri pakai kayak begini, pakai sarung tangan ini, pakai macam-macam kayak begini. Jadi seolah-olah kayak kita ini
tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian, tidak demikian. Tetapi ini adalah salah satu ikhtiar kita, usaha kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berupaya, untuk berikhtiar, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepada semuanya santri putri maupun putra, saya harap kalian tetap bermasker ya. Tetap bermasker, tujuannya apa ya? Tujuannya biar kita ini dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak baik, tujuannya ya. Apalagi ya? Apalagi ada yang perlu dicatat? Jadi begini, bagaimana dengan apa itu, karena Idul Adha kita akan melaksanakan diri, karena kalian ini sudah cukup lama ya libur 3 bulan sampai 4 bulan, jadi tidak ada libur dan tidak diizinkan santri untuk izin. Kecuali memang mereka tidak sehat atau memang kita cek nggak sehat, ya kita pulangkan memang. Bukan mereka minta pulang, kita pulangkan mereka untuk istirahat. Karena kenapa? Dikhawatirkan nanti bisa, ya kan, bisa menular kepada yang lain, bisa merusak suasana-suasana yang tidak baik. Akhirnya bisa dikhawatirkan bisa menimbulkan suasana-suasana yang tidak baik. Jadi tetap diadakan setiap minggu, diadakan pengecekan kesehatan dan diadakan penyemprotan di kamar dan lingkungan pesantren, tetap dilaksanakan ini. Jadi itu standar yang harus kita lakukan. Pengurus perlu ya, perlukan tekankan tiap minggu. Ini hari Jumat ya, hari Jumat diadakan penyemprotan dan pengecekan kesehatan. Dari situ biar kita tahu sehat enggak putra putri kita, anak-anak kita. Kalau memang tidak sehat, kita obati. Kalau memang tidak memungkinkan, segera kita pulangkan kepada orang tuanya ya. Kalau pengen pulang nanti pura-pura sakit kan gitu ya. Kalau pura-pura sakit, saya doakan mudah-mudahan mati kali ya. Jangan ya, jangan. Jadi kalau mau kita sakit ya sakit, kalau mau kita sehat sehat. Ya buat apa? Dan kalian juga dikirim ke pesantren itu juga untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk kebaikan kalian sendiri. Dan juga kalian di rumah juga sudah cukup lama. Bapak ibu kalian itu sudah bosen. Sudah bosen sebenarnya pekerjaan ini tadi. Kelamaan di rumah, tiap hari berantem aja di rumah ya. Iya. Ini jujur ya perempuan ini. Padahal yang sering berantem laki-laki nggak jujur sama sekali ya. Alhamdulillah. Ada yang perlu disampaikan lagi? Apa lagi? Ada lagi? Ya, jadi perlu diketahui ya, tetap untuk rankingan tetap ada rankingan. Tapi untuk tahun ini tidak ada bintang pesantren. Jadi nggak ada bintang pelajar, bintang pesantren nggak ada. Kok enak kalian? Tidur aja mau jadi bintang pesantren ya? Enak. Tidur, makan tidur. Kalau aku bintang pesantren, aku dapat enak kalian ini. Ya, jadi sekarang ke depan ini kalian harus bersedekah ya. Berpacu kalian siapa bintang pesantren yang akan datang tahun depan ini tadi. Karena bintang pesantren yang kemarin ya kan sudah nggak ada lagi ya. Sudah pindah, artinya sudah melanjutkan pesantren yang lain kan gitu. Nah sekarang ayo kalian ini juga yang kemarin di juara 1 bintang pesantren yang 1, 2, 3 semuanya 3-3-nya ini ya kan melanjutkan pesantren. Ada yang ke Jawa Timur semuanya, ada yang ke Malang, ada yang ke Kediri, ada yang ke Magetan. Jadi 3-3-nya, 1, 2, 3-nya bintang pesantrennya tadi. Nah dalam tahun depan ini kalian harus berpacu kan ya. Wah sudah tinggal 3 ini, kalian siapa nanti bintang pesantren yang akan datang? Kalau kalian bisa bertahan 3 kali berturut-turut umroh, tiket umroh ada di tangan kalian.
sebagaimana yang sudah diraih oleh kakak kalian. Siapa? Ramnawil. Itu harus kalian raih ya. Jadi itu anak-anak semuanya yang bisa saya sampaikan. Yang pasti saya dan Romi ya, serta semua keluarga besar Pondok Pesantren Darullah, mohon maaf yang tak terhingga kepada para asatidzah dan semua para santri baik putra maupun putri atas sesuatu, atas semua hal yang kurang nyaman, yang kurang baik segala macamnya. Yang pasti kami pengurus Pondok Pesantren Darullah dan saya sendiri dan orang tua kalian akan tetap berupaya bagaimana terus kita berpacu berbenah untuk lebih baik lagi, baik masalah sarana prasarana dan baik mutu dari pesantren kami tetap akan terus berbenah. Dan itu semuanya harus kalian dukung dengan kalian belajar lebih baik lagi, taat dan patuh pada peraturan lebih baik lagi, dan kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memperlancar itu semuanya, mempermudah itu semuanya, dan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridha dengan ini semuanya. Amin Allahumma amin. Para asatidzah serta para santri yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita itu senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di sini, bukan cuma di dunia saja. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin Allahumma amin. Allahumma bika al-thariq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang ketiga, yakni pembacaan surat keputusan juara kelas semester genap tahun ajaran 2019-2020. Dalam hal ini akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Nur Al-Amin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u anna biha sihra wal a'da wa tusallimuna biha min jami'il amrad wal ghala wal waba wal bala wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadratul muhtaram Abu Ya Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban, mudah-mudahan Allah sehatkan dan panjangkan umur beliau dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asatidzah yang mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat, dan mudah-mudahan kelak beliau bisa membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang Allah, santri putra dan santri putri yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin kepada 3 kepala sekolah dan juga kepada beliau pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneur Darullah untuk membacakan sekaligus menyampaikan peraih juara kelas tahun ajaran semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 01
garing PPE Dara garing Romawi 7 garing 2020. Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020, berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh segenap Dewan Guru dan Wali Kelas tahun ajaran 2019-2020 Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh, maka memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya. 1. Juara kelas jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan dan Madrasatul Quran tahun ajaran 2019-2020 Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh, daftar terlapir. 2. Bagi juara kelas tahun ajaran 2019-2020 Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh akan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang ada. 3. Keputusan ini berdasarkan kesepakatan dari Dewan Guru dan Wali Kelas tahun ajaran 2019-2020 Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh. 4. Keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Demikian surat keputusan ini, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pangkalan Bun 13 Juli 2020, tertanda pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh. Daftar nama juara kelas tahun ajaran 2019-2020 jenjang sekolah menengah pertama. Kelas 7A Putra, atas nama Muhammad Sandi Zainuri dengan jumlah nilai rata-rata 80,2 menempati peringkat ketiga. Atas nama Muhammad Rizky Mahendra dengan jumlah nilai rata-rata 81,5 menempati juara kedua. Dengan jumlah nilai rata-rata 82, atas nama saudara Rahel Aufa Nabil menempati juara pertama. 7B Putra, atas nama Muhammad Haris dengan jumlah nilai rata-rata 81,1 menempati peringkat pertama. Atas nama Muhammad Fauzani Al-Fatah dengan jumlah nilai rata-rata 80 menempati peringkat kedua. Peringkat ketiga, atas nama Delas Yudas Pradana dengan jumlah nilai rata-rata 79,3. Kelas 7C Putri dengan jumlah nilai rata-rata 79,81 atas nama Ismiyatun Mutmainnah menempati juara kedua. Atas nama Sambata Kolbiatin dengan jumlah nilai rata-rata 79,48 menempati peringkat ketiga. Dengan jumlah nilai rata-rata 82,21 atas nama Utin Ni'matul Awaliyah As-Sahra menempati peringkat pertama. Kelas 7D Putri, atas nama Anissa Fika Minanur Rahmah dengan jumlah nilai rata-rata 81,23 menempati peringkat ketiga. Atas nama Nur Hafidah dengan jumlah nilai rata-rata 81,82 menempati peringkat kedua. Dengan jumlah nilai rata-rata 83,72 atas nama saudari Galuh Dwi Ayudia menempati peringkat pertama. Kelas 7E Putri, atas nama Lutfi Mairida dengan jumlah nilai rata-rata 83,13 menempati peringkat pertama. Atas nama Shinta Alivia
dengan jumlah nilai rata-rata 82,67 menempati peringkat kedua. Atas nama Sobihatul Amanah dengan jumlah nilai rata-rata 82,1 menempati peringkat ketiga. Kelas 8A Putra dengan jumlah nilai rata-rata 80,3 atas nama Vicky Hafiz Syaifullah menempati peringkat ketiga. Atas nama Danang Arianto dengan jumlah nilai rata-rata 80,8 menempati peringkat kedua. Dengan jumlah nilai rata-rata 81,4 atas nama Yusuf Al-Hasani menempati peringkat yang pertama. Kelas 8B Putra dengan jumlah nilai rata-rata 79,1 atas nama Beni Irawan menempati peringkat ketiga. Dengan jumlah nilai rata-rata 79,4 atas nama Agus Amsyori menempati peringkat kedua. Peringkat pertama dengan jumlah nilai rata-rata 82 atas nama Dimas Luki Pradana. Kelas 8C Putri dengan jumlah nilai rata-rata 83,7 atas nama Asti Aulia Fitriani menempati peringkat ketiga. Peringkat kedua dengan jumlah nilai rata-rata 83,31 atas nama Marhatus Solehah dengan jumlah nilai rata-rata 83,49 atas nama Agus Sufrihatin menempati peringkat pertama. Daftar nama juara kelas Sekolah Menengah Kejuruan tahun ajaran 2019-2020. Kelas 10A Putri dengan jumlah nilai rata-rata 81,39 atas nama Uswatun Hasanah menempati peringkat ketiga. Dengan jumlah nilai rata-rata 81,57 atas nama Siti Alfiah menempati peringkat kedua. Peringkat pertama dengan jumlah nilai rata-rata 82,98 atas nama Hasanatul Hafifah. Kelas 10B Putri dengan jumlah nilai rata-rata 79,89 atas nama Laila Ni'matul Munawwarah menempati peringkat kedua. Dengan jumlah nilai rata-rata 79,61 atas nama Eka Siti Nafisatus Salamah menempati peringkat ketiga. Dengan jumlah nilai rata-rata 82,48 atas nama Krisna menempati peringkat pertama. 10C Putra atas nama Muhammad Galih Rizkiawan menempati peringkat ketiga dengan jumlah nilai rata-rata 79,62. Dengan jumlah nilai rata-rata 81,37 atas nama Arif Khairuddin menempati peringkat kedua. Dengan jumlah nilai rata-rata 83,3 atas nama Alif Maulana Isa menempati peringkat yang pertama. Kelas 11A Putra dan Putri dengan jumlah nilai rata-rata 84,67 atas nama Novia Eka Hanisa menempati peringkat yang pertama.
dengan jumlah nilai rata-rata 83,9 menempati peringkat kedua atas nama Khazinatul Marhamah dengan jumlah nilai rata-rata 83,88 atas nama Reza Kurniasari menempati peringkat yang ketiga. Kelas 11B Putra dan Putri peringkat ketiga dengan jumlah nilai rata-rata 80,19 atas nama Selvi Afriliani dengan jumlah nilai rata-rata 80,53 atas nama Eka Putri Nurul Mu'alifah meraih peringkat kedua dengan jumlah nilai rata-rata 81,26 menempati peringkat pertama atas nama Hardiati. Daftar nama juara kelas Madrasatul Quran tahun ajaran 2019-2020. FQ1 Putra dengan jumlah nilai rata-rata 81,15 meraih peringkat ketiga atas nama Muhammad Desbin Ari Saputra dengan jumlah nilai 81,31 atas nama Taqiyuddin Ahmad Maftuh menempati peringkat yang kedua. Peringkat pertama dengan jumlah nilai rata-rata 83,77 atas nama Nawaf Rofli. MQ1 Putri atas nama Annisatur Rahman dengan jumlah nilai rata-rata 77,8 menempati peringkat ketiga. Peringkat kedua dengan jumlah nilai rata-rata 77,15 atas nama Saudari Anissa Nurul Hidayah menempati peringkat pertama dengan jumlah nilai rata-rata 77,85 atas nama Anastasia Intan Rumanasari. MQ2 Putra atas nama Ahmad Rosid dengan jumlah nilai rata-rata 73 menempati peringkat ketiga. Atas nama Muhammad Firmansyah dengan jumlah nilai rata-rata 73,21 menempati peringkat kedua. Dengan jumlah nilai rata-rata 73,57 menempati peringkat pertama atas nama Ahmad Imam Sarbi. Dengan MQ2 Putri dengan jumlah nilai rata-rata 71,21 meraih peringkat ketiga atas nama Lailatul Munawwarah. Meraih peringkat kedua dengan jumlah nilai rata-rata 72,7 atas nama Siti Raihanun dengan jumlah nilai rata-rata 72,29 meraih peringkat pertama atas nama Saudari Yuyun Bella Febri Antia. Demikian nama daftar juara kelas tahun ajaran 2019-2020. Kepada segenap panitia bertugas dipersilakan